Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju. Saya Danang Prayogi kembali hadir menyapa Anda di zona Islami spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung. Kiam Perkasa, marilah kita bersama-sama simak kajian kitab hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Kiai Muhammad Anamusin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, para santri dan para pendengar Radio Perkasa FM 96,8 FM dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, hadis Arba'in Nawawi. Saat ini kita sampai pada hadis yang ke 32. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la darara wa la dirar, hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Hadis diceritakan dari sahabat Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la doror wala diror. La doror, tidak boleh menyakiti orang lain. La doror, tidak boleh menyakiti orang lain. Wala diror, dan hendaknya tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Ay la yujazihi ala idrorih. Jadi ladiror itu artinya jangan kamu balas keburukan yang dilakukan orang dengan perbuatan buruk. Bal ya'fu anhu wa yasfah, bahkan berusahalah untuk memaafkan. Hadis ini simple. Hadis ini simple ya. Jadi sederhana, simple, tetapi kandungannya sangat besar, terutama untuk napa niku akhlakul karimah, termasuk bagian dari budi pakerti yang mulia. Itu manakala seseorang tidak berbuat jahat kepada orang lain, seseorang tidak menyakiti orang lain, tidak membuat doror kepada orang lain. Dan ini juga sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, la doror wala diror. La doror ai fidinina, artinya tidak ada dalam ajaran kami, kata Nabi, ai fidinina au fi syariatina. Dalam ajaran Islam itu tidak ada ajaran yang memperbolehkan menyakiti orang lain, tidak ada. Dan juga wala diror, dan juga di dalam Islam itu tidak ada anjuran untuk membalas keburukan dengan keburukan. Makna dari hadis ini, makna la diror, makna la doror, la yadurru ahadun ghairahu. La yadurru ahadun ghairahu. Seseorang itu tidak boleh menyakiti orang lain.
baik dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan anggota tubuhnya. Jadi Islam melarang kita berbuat dolim, berbuat dolim atau menyakiti orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Di antaranya bentuk-bentuk menyakiti orang lain itu seperti aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, atau idza kepada orang lain, menyakiti orang lain. Jadi larangan ini adalah termasuk dari makarimul akhlak, jadi penerapan dari akhlakul karimah, yang mana niku bahwa ada hadis Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah satu kalian yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Dari hadis ini secara tersirat itu mengandung makna jangan sampai kita itu menyakiti orang lain. Jadi kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Artinya di dalam Islam menyakiti orang itu adalah bagian dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Menyakiti orang lain itu bagian dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita dilarang untuk berbuat apapun yang di situ menyakiti orang lain, dan juga kita dilarang untuk menyakiti orang lain dengan ucapan kita. Niki masuk dalam kandungan ladororo. Jadi ladororo itu pada intinya tidak boleh kita menyakiti orang lain, apapun bentuknya, baik perbuatan, ucapan, atau yang lain. Yang penting menyakiti, membuat sakit hati orang lain, ini adalah tindakan yang dilarang. Kemudian wala diroro ay la yujazihi ala idrarihi, la yujazi ala idrarihi. Jangan membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Jadi kalau ada orang lain, ada orang menyakiti kita, ini perintah agama, jangan kamu balas dengan menyakiti. Kalau bisa begitu. Terus bagaimana? Bal ya'fu anhu wa yasfah. Kalau bisa, kalau kamu ingin jadi orang yang mulia, kalau kamu disakiti orang, berusahalah untuk memaafkannya. Bal ya'fu anhu wa yasfah. Ya, wa yasfah. Memaafkan dia. Sebab napa? Fa innal afa aqrabu litaqwa. Karena memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini makna yang pertama. La yujazihi ala idrarihi. Kemudian wakilah maknahu la yujazi man yadurhu biziyadah an misli fi'lihi. Menurut Kil, makna daripada dawuh tersebut la diroro itu artinya la yujazi man yaduru biziyadatin an misli fi'li. Jadi napa niku ketika ada orang yang menyakiti kita, jangan kamu membalas perbuatan tersebut dengan menyakiti yang melebihi dari kadar dia menyakiti kita. Misal ada orang lain itu
menyakiti kita kadarnya 5 misalnya begitu, kadarnya 5, menyakiti kadarnya 5. Kita tidak boleh menyakiti dia dengan kadar melebihi 5, tidak boleh. Ya, kalau misalkan kita diselentik, kita tidak boleh memukul. Kalau kita tadi dijewer, kita tidak boleh untuk memukulnya. Karena apa? Jewer sama dipukul itu lebih berat memukul. Maka tidak boleh kita melebihi. Kalau hanya sebatas sama, ini masih diperbolehkan. Sebagaimana dalam ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Jika ada orang berbuat jahat kepada kalian atau menyakiti kalian, maka kamu umpama terpaksa ingin membalasnya boleh, tapi bimisli ma'tada alaikum, dengan kadar dia menyakiti kamu. Jadi kalau misalnya kamu dijewer, kita boleh untuk ganti menjewernya dengan kadar yang sama. Kalau kita dijewer dengan ndak begitu sakit, ndak begitu keras, ya kita boleh membalas jewer juga ndak begitu keras. Ndak boleh kita melebihi. Ini kalau kita ingin membalas. Tetapi meskipun boleh untuk membalas, tetapi memaafkan itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi memaafkan itu jauh lebih baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ketika dakwah di kota Taif, Kanjeng Nabi beliau dilempari batu sampai bahkan dipukuli, dilempari batu, bahkan ada batu yang mengenai gigi Kanjeng Nabi sampai berdarah. Tetapi Kanjeng Nabi tidak membalas. Bahkan Kanjeng Nabi mendoakannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, oleh karenanya termasuk bagian dari makarimul akhlak, budi pakerti yang mulia itu kita tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Ya, jadi kalau kita dizolimi, dijahati oleh orang, maka orang yang mulia itu tidak akan membalas dengan keburukan. Tetapi dia akan berusaha untuk memaafkan. Bal ya'fu anhu wa yasfah. Maka ini makna ladiror, jangan kamu membalas. Ladiror ay la yujazihi ala idrarihi. Bal ya'fu anhu wa yasfah. Maka dari sini hadis Nabi yang mengatakan waladiror, ya, waladiror itu mengandung makna hendaknya lebih baik kamu tidak membalas perbuatan buruk yang dilakukan orang lain. Jadi kalau ada orang berlaku buruk kepada kita, berbuat jahat kepada kita, maka sebaiknya kalau kita ingin jadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu balas. Ini berat, tetapi pahalanya indallah besar sekali. Jadi keburukan tidak dibalas dengan keburukan, tetapi keburukan dibalas dengan ampunan, memaafkan. Bal ya'fu anhu wa yasfah fa innal afa aqrabu litaqwa, karena sesungguhnya memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Memaafkan itu lebih mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Ya, jadi semakin orang itu pemaaf, wong Allah saja pemaaf kok. Allah itu memberikan nikmat kepada manusia. Allah memberikan nikmat kepada manusia, tetapi terkadang manusia berbuat jahat, ya, mempergunakan nikmat Allah untuk maksiat kepada Allah. Ibaratnya kalau orang Jawa mengatakan ditulung malah mentung. Ditulung malah mentung. Allah memberikan nikmat kepadanya. Allah memberikan nikmat kepada manusia,
Tetapi terkadang ada manusia yang justru menggunakan nikmat Allah tersebut bukan untuk melakukan ibadah kepada Allah, tapi sebaliknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Itu ibaratnya ditulung malah mentung. Tetapi meskipun demikian, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, masih ditunggu oleh Allah. Mbok menawa gelem memaafkan selama nafas belum sampai tenggorokan, masih ditunggu oleh Allah Ta'ala. Bahkan dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa at-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya laksana orang yang tidak punya dosa, dan seterusnya. Maka di sini wong Allah yang memberikan, maha kuasa, maha memberikan nikmat kepada kita semuanya dengan nikmat yang luar biasa, itu kita terkadang bermaksiat kepada Allah, mempergunakan nikmat Allah malah untuk menentang Allah Ta'ala. Itu saja Allah memaafkan. Kalau kita mau meminta maaf, Allah memaafkan. Maka kita sebagai manusia yang mulia, itu dari kandungan hadis wala diror, kita diajak ke sana. Kita diajak ke sana artinya kalau la dororo itu diartikan la yadurru ahadun ghairah, kita jangan berbuat jahat kepada orang lain. Jadi memulai berbuat jahat itu loh, itu la doror, memulai menyakiti orang lain tidak salah, kita sakiti, jangan, la doror. Dalam Islam tidak ada ajaran menyakiti orang, tidak ada. Kemudian wala diror. Lalu bagaimana kalau orang lain itu mendahului kita menyakiti, dia berbuat jahat kepada kita? Maka ada tuntunan la diror. Selama kita bisa mengendalikan, kalau kita ingin derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, la yujazihi ala idrarihi, kita berusaha jangan membalas keburukan orang lain dengan perbuatan buruk kita, jangan. Jadi satu contoh, kalau kita misalnya dijewer, kita jangan balas jewer, meskipun balas dengan ukuran sama itu diperbolehkan. Famanik tada alaikum fa'tadu alai bimisli ma tada alaikum. Membalas dengan kadar sama itu boleh, tetapi yang lebih utama adalah memaafkan. Kalau kita dijewer orang, ya kita berusaha memaafkannya. Ini yang utama. Ini maksud la diror, la yujazihi ala idrarihi bal ya'fu anhu wa yasfah. Bahkan kalau kita bisa, kalau kita mampu maafkan dia, wa yasfah, dan berusahalah untuk legowo. Masuk kita disakiti, berusaha kita legowo memaafkannya. Fa innal afwa aqrabu littaqwa, karena sesungguhnya memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Tetapi makna yang kedua wakila, makna yang kedua dari dawuh la diror itu adalah la yujazi man yadurruhu bi ziyadatin an misli fi'lihi. Makna yang kedua dari la diror, kalau terpaksa kamu membalas keburukan orang, maka jangan melebihi dari kadar keburukannya. Satu contoh tadi, kalau terpaksa kamu tidak bisa memaafkan, harus membalas, maka maksimal sama. Jadi misalkan kita diselentik, maka maksimal ya kita boleh nyelentik dengan kadar yang sama. Tidak boleh kita diselentik lalu kita jotos, itu yang nyelentik pertama dosa, sing jotos bales ya dosa, karena melebihi dari kadar kezaliman yang terjadi tadi. Ini makna yang kedua. Tetapi meskipun membalas dengan kadar yang sama itu boleh, tetapi sekali lagi memaafkan itu jauh lebih baik. Memaafkan itu jauh lebih baik. Jadi walhasil kandungan dari hadis la doror wala idror ini adalah ajaan, ya, nasihat Nabi kita Muhammad SAW, kita
diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang mulia, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah mengganggu orang lain, ya, baik dengan dengan perbuatan, dengan lisan kita, tidak pernah mengganggu orang lain. Lalu seandainya ada orang yang mengganggu kita, kita pun juga berusaha untuk memaafkannya. Inilah kandungan dari hadis la doror wala diror. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan napa niku kemuliaan kepada kita bisa melakukan hadis menika. Amin Allahumma amin. Marilah kita bersama-sama lanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Ya, kita meneruskan kajian hadis Arba'in Nawawi sekarang sampai kepada hadis yang ke 33, ya. Al hadisus salis wassalasun, hadis yang ke-33, an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, lau yu'tan nas bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinah alal mudda'i wal yamin alaman angkaro. Hadisun hasan rawahu al Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, lau yu'ton nas bidakwahum, seandainya setiap manusia dipenuhi semua tuntutannya, meskipun tanpa bukti, meskipun tanpa saksi, umpama setiap orang yang menuduh itu dipenuhi tuduhannya, dipenuhi tuntutannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya manusia atau orang-orang itu akan menuntut harta dan darahnya suatu kaum. Artinya umpama dalam Islam itu orang yang menuntut, orang yang menuduh itu pasti dikabulkan tuduhannya meskipun tanpa bukti, niscaya setiap orang akan menuduh harta dan darah orang lain. Tetapi dalam Islam tidak seperti itu. Lakinil bayina alal mudda'i, tetapi dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, orang yang menuduh itu harus bisa mendatangkan saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka tuduhannya tidak dianggap sama sekali. Sedangkan wal yamin alaman angkaro, sedangkan mudda'a alaih, orang yang mengingkari itu agar dia terbebas dari tuntutan tuduhan tersebut, maka dia harus berani bersumpah. Ini dalam Islam. Hadis ini hadis yang sangat penting untuk kita pahami, terutama menyelesaikan persengketaan. Ya, namanya persengketaan itu terkadang orang itu saling menuduh, ya. Kadang ada orang menuduh atau mengakui barang yang dipakai orang lain itu miliknya. Maka apakah tuduhan semacam ini dibenarkan? Oh tidak. Tidak serta-merta dibenarkan, kecuali kalau ada bukti dan ada bukti-bukti konkret bahwa itu sesuai dengan tuduhannya, maka baru dimenangkan. Tetapi kalau hanya sekedar tuduhan, dakwah tanpa ada saksi, maka tidak dianggap sama sekali. Inilah keadilan syariat, ya.
Jadi Kanjeng Nabi mendawuhaken lau yu'ton nas ay ma yad'unahu, andaikan setiap manusia dipenuhi semua tuntutannya bidakwahum al mujarradah anil isbat. Jadi andaikan semua manusia itu dipenuhi tuntutannya al mujarradah anil isbat, tuntutan yang tidak ada saksinya. Artinya yakni lau anna kullaman idda'a ala ghairi bi syai'in indal hakim yu'talahu bi mujarradi da'wahu bila syuhudin wala isbat lada'a rijalun amwala qaumin wa dima'uhum amwala qaumin wa dima'ahum, yakni la akhadhu amwalahum wa safaku dima'ahum. Jadi andaikan orang yang menuduh, ketika dia menuduh di depan hakim, ya, ketika dia berada di depan hakim lalu dia menuduh artinya mengaku kalau misalnya milik yang sekarang dipakai si fulan itu miliknya. Dia menuduh, mengaku kalau yang dipakai oleh si fulan itu miliknya di depan hakim. Maka bagaimana? Hakim tidak boleh serta-merta membenarkan. Hakim tidak boleh langsung membenarkan tuduhan tersebut, tidak boleh. Tetapi hakim harus meminta orang yang menuduh tadi mendatangkan saksi, ya. Nah, kalau orang yang menuduh tadi mendatangkan saksi betul akan tuduhannya tersebut, maka dia dibenarkan. Kemudian kalau orang yang menuduh tersebut tidak bisa mendatangkan saksi, bagaimana? Maka tuduhannya tidak dianggap sama sekali. Kemudian setelah tuduhannya tidak dianggap sama sekali, maka orang yang tertuduh supaya dia terbebas dari tuduhan tadi, hakim harus memintanya untuk bersumpah. Makanya kalau orang yang menuduh itu supaya tuduhannya dianggap harus mendatangkan saksi. Tidak cukup hanya menuduh saja, oh itu milik saya, oh itu milik saya. Nah, itu tidak bisa. Tetapi harus mendatangkan saksi. Nah, kalau orang yang menuduh tidak bisa mendatangkan saksi, maka hakim harus membenarkan orang yang tertuduh, ya, orang yang tertuduh dengan sumpahnya, dengan sumpah. Nah, permasalahannya kalau orang yang tertuduh tidak mau bersumpah, bagaimana? Lah, maka kalau tidak mau bersumpah, fa inim tanah anil yamin ruddat alal mudda'i, maka dikembalikan kepada mudda'i kembali yang menuduh, tapi dengan sumpah. Nggih. Dengan sumpah. Jadi prosesnya ngoten. Maka dalam persengketaan nggih, misalnya ada seseorang mengaku-ngaku mobil yang atau motor yang dipakai si Zaid atau si Fulan itu miliknya, ramai sekali. Yang dipakai si Fulan diaku itu milik saya. Lalu sampai kepada persidangan hakim, maka orang yang menuduh ini namanya mudda'i. Orang yang tertuduh yang secara dohir motor atau mobil berada di tangannya itu namanya mudda'aleh, orang yang tertuduh. Nah, mudda'i, orang yang menuduh ini tidak serta-merta dibenarkan tuduhannya, kecuali kalau dia bisa mendatangkan saksi. Nah, kalau tidak bisa mendatangkan saksi, tidak dianggap tuduhannya. Ngaku itu milik saya, tapi tidak bisa mendatangkan saksi, tidak dianggap sama sekali. Sebab kenapa? Karena tuduhan yang tidak ada saksinya, tidak ada bayinah, tidak ada saksi, andaikan itu dibenarkan, maka niscaya semua orang bisa menuduh begitu, ya.
bisa menuduh begitu. Maka setiap orang bisa menuduh harta dan darah orang lain. Maka dalam syariat itu tidak dibenarkan. Maka seorang mudda'i harus mendatangkan bayinah atau saksi. Kalau orang yang menuduh bisa mendatangkan saksi dan saksi itu diduga kuat tidak berbohong, maka dimenangkan dia dengan saksi tersebut. Tapi kalau tidak bisa mendatangkan saksi, maka tuduhannya tidak dianggap, hak diberikan kepada mudda'aleh. Mudda'aleh orang yang tertuduh, supaya dia terbebas dari tuduhan tadi, hakim menyumpahnya, fayuhallifuhu al-qadhi. Ketika orang yang tertuduh tadi sudah berani bersumpah, sumpah ini milik saya, maka dengan sumpahnya maka dianggap selesai tuduhan tadi, sudah tidak ada gunanya. Tetapi umpama misalnya orang yang menuduh tidak bisa mendatangkan saksi, tapi yang tertuduh tidak mau bersumpah, bagaimana? Ruddat alal mudda'i, maka hak dikembalikan lagi kepada penuduh. Tapi tentunya fayahlifu in ikhtara dzalik wa yastahiqu madda'u biyaminihi. Jadi kalau ada persoalan napa penuduh mudda'i tidak bisa mendatangkan saksi, tapi orang yang tertuduh tidak mau bersumpah juga, maka hak ini dikembalikan kepada mudda'i, tentunya dengan sumpahnya. Ya, dengan sumpahnya. Berarti kan secara zahir orang yang tertuduh tidak mau sumpah, berarti dia mungkin mengakui, ya, mengakui kebenaran dari penuduh. Dia tidak mau bersumpah untuk menolaknya, berarti dia kan mengakui. Makanya hak dikembalikan lagi kepada mudda'i jika mudda'aleh tidak mau bersumpah, dan mudda'i kemudian kalau tidak bisa mendatangkan saksi kemudian sumpah ketika mudda'aleh tidak mau sumpah. Maka dengan begitu persoalan persengketaan itu bisa diselesaikan. Nah, cuman yang harus kita pahamkan juga ya pada diri kita dan juga kepada masyarakat semuanya. Berarti di situ kalau orang menuduh, kemudian selama dia bisa mendatangkan saksi, tentu ini diterima. Tetapi harus hati-hati saksi ini, sebab ketika seorang saksi itu berbohong, maka taruhannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man iktato'a haqqamri'in muslim biyamini faqad aujabahallah lahun nar wa harrama alil jannah. Qila ya Rasulullah wa in kana syai'an yasiran, qala wa in kana qadiban ay'udan min araq. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, man iktato'a haqqamri'in, barang siapa yang memutus hak seseorang muslim dengan sumpahnya, artinya merampas hak orang muslim dengan sumpahnya, ya, dengan sumpah palsu. Ya, tadi kan yang penting mudda'i itu dibenarkan dengan sumpah, dengan sumpah. Kalau ada orang ada dengan saksi, ya, dengan saksi, atau kalau mudda'aleh tidak mau dengan sumpahnya. Nah, kalau ada orang ini sumpah palsu atau saksi palsu, lalu dengan sumpah palsu atau saksi palsu dia memenangkan kasus, ini sama halnya dengan ngerampas haknya orang lain. Maka diancam oleh Nabi Muhammad SAW, kalau sampai berani sumpah palsu atau saksi palsu, maka faqad aujabahullah lahunar, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka dan Allah akan mengharamkan dia masuk surga. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, meskipun sesuatu itu sedikit? Iya, meskipun sesuatu itu sedikit, meskipun yang dirampas dengan sumpah palsu atau saksi palsu itu hanyalah kayu arak sekalipun, itu juga tidak diperbolehkan. Itu akan menyebabkan dia masuk neraka Allah Ta'ala. Maka walhasil kita harus hati-hati ya
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Muhammad Anwar Husin. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana min husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata dari saya Danang Prayogi, pamit undur diri. 96,8 Perkiasa FM, menyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.